Halo teman, selamat datang di channel yang satu ini. Hehehe, Eits, channel ini adalah berisi cerita tentang alur Donghua yang keren. Penasaran? Yuk segera langsung markiden, mari kita dengar. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Battle Through to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba tak terduga menyebabkan situasi segera berubah sedikit. Mata Hongmu dan Hong Lie dengan hati-hati melihat. Mereka segera berbicara dengan suara yang dalam. Teman, ini adalah masalah antara klan Hong dan klan Han. Tolong beri klan Hong kami wajah, ucap orang tua itu. Kelompok Hanjong juga buru-buru melihat ke segala arah sementara tatapan kelompok Hong Lie menyapu ke sekeliling. Pada saat ini mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Jika mereka bertemu dengan seorang penolong saat pertama kali terjadi sesuatu, mereka dapat menghubungkannya dengan keberuntungan mereka. Namun mereka sebenarnya dapat bertemu dengan seorang penolong pada saat yang kritis untuk kedua kalinya. Ini sedikit tidak masuk akal. Tindakan Han Shuo berbeda dari keterkejutan kelompok Hanjong. Matanya yang cantik menatap gerbong itu. Sebagai wanita, dia sangat teliti dalam beberapa hal kecil. Dia yakin bahwa suara sebelumnya sangat mirip dengan suara Xiaoyan. Sementara orang-orang dari kedua belah pihak bergumam di dalam hati mereka. Suara berderit lembut terdengar perlahan, dan tatapan semua orang secara acak melihat ke atas. Hanya untuk melihat seorang pria muda berpakaian linen perlahan turun dari kereta. Xiaoyan? Kelompok Hanjong tercengang saat melihat Xiaoyan mengungkapkan dirinya. Mereka segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Keterkejutan dan ketidakpercayaan dengan cepat melonjak ke mata mereka. Xiaoyan merentangkan tangannya ke arah semua orang sebelum menghela nafas tanpa daya. Dia perlahan melangkah maju dan berhenti ke samping Han Shuo. Dia menatap mata yang panas dan cantik sebelum tanpa sadar mengungkapkan senyum pahit saat dia bertanya. "Kamu baik-baik saja?" tanya Xiaoyan. "Ini benar-benar kamu?" Mata cantik Han Shuo tidak berkedip saat mereka menatap Xiaoyan. Sesaat kemudian kelicikan tiba-tiba muncul di wajah cantiknya saat dia mengucapkan setiap kata dengan lembut dengan jeda di antara mereka. "Naluri seorang wanita benar-benar menakutkan," jawab Xiaoyan tanpa daya. Han Shuo tertawa pelan. "Saudara Xiao, kamu adalah orang kuat misterius itu," ucap Hanjong. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat dia melihat keterkejutan di mata semua orang. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Kita akan membicarakannya setelah menyelesaikan masalah di sini," ucap Xiaoyan. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar kata-katanya. Setelah itu tatapan mereka beralih ke kelompok Hong Lie. Namun pada saat ini tidak ada lagi jenis ekspresi yang sebelumnya tidak takut mati. Sebaliknya mereka secara bertahap memiliki sedikit keberanian. Setelah Xiaoyan turun tangan terakhir kali, mereka sudah memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan Xiaoyan. "Kamu siapa? Anda tampaknya tampak tidak terbiasa. Saya pikir ini adalah pertama kalinya Anda tiba di kota Tianbei, kan?" Hongmu menghentikan Hong Lie yang wajahnya sudah dipenuhi aura ganas. Matanya terfokus pada Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. "Bawa anak buahmu pergi. Saya akan melindungi sementara orang-orang di sini." Tatapan Xiaoyan menyapu Hongmu. Suaranya masih tenang dan tidak berdesir. "Apakah Anda benar-benar ingin menyinggung klan Hong saya?" Wajah Hongmu berkedut sedikit setelah mendengar ini. Suaranya terdengar lebih dingin. "Setidaknya kalian berdua tidak memiliki kualifikasi untuk menangkap orang di depanku." Xiaoyan tersenyum saat dia menjawab. Nada suaranya memiliki kebanggaan karena dia memiliki keyakinan pada kekuatannya. "Anak nakal yang sombong. Jika Anda tidak memiliki keuntungan dari serangan diam-diam, bagaimana Anda bisa memaksa saya mundur? Lagi pula, ada kita berdua di sini." Sikap Xiaoyan menyebabkan amukan di hati Hong Lie segera naik. Dia akhirnya tertawa dalam kemarahannya yang ekstrim itu. "Pergi bersamaku." Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikan dua orang yang berisik ini dan menoleh, dan dengan lembut berkata kepada Han Shuo. Han Shuo terkejut saat mendengar ini. Saat dia masih kaget, Xiaoyan di depannya telah melangkah maju berjalan perlahan menjauh.
Han Sue tiba-tiba merasakan keberanian dan perasaan aman yang tidak diketahui muncul dari hatinya saat dia menatap punggung kurus orang yang mengenakan pakaian linen biasa itu. Dia segera mengatupkan gigi peraknya dan melambaikan tangannya serta dengan lembut berteriak, "Ikuti!" ucap Han Sue. Konvoi itu perlahan bergerak, setelah itu terus mengikuti di belakang Xiaoyan di bawah suasana yang aneh. Orang-orang di sekitar konvoi dan Han Sue merasakan sedikit keringat muncul di telapak tangan mereka. Saat ini satu-satunya yang bisa diandalkan adalah punggung kurus di depan mereka. Wajah Hongmu muram saat dia melihat Xiaoyan dan konvoi di belakangnya perlahan berjalan. Hatinya memiliki niat membunuh samar yang berputar di dalamnya. Dia mengalami kesulitan melihat dengan jelas kekuatan Xiaoyan. Namun dari cara dia memaksa kembali Hong Lie sebelumnya, kemungkinan dia adalah seorang ahli Dou Huang. Selain itu level orang ini tidak lebih lemah dari mereka. Dibandingkan dengan Hongmu yang suram, Hong Lie yang agak pemarah memiliki ekspresi yang sangat jelek. Tindakan Xiaoyan pada dasarnya benar-benar meremehkan mereka. Ini benar-benar pertama kalinya mereka bertemu dengan orang muda yang sombong selama bertahun-tahun ini. Tinju Hong Lie perlahan mengencang. Suara berderit berulang kali dipancarkan darinya. Sesaat kemudian, keganasan akhirnya melintas di matanya saat dia berteriak, "Bunuh!" Setelah mendengar teriakan dari Hong Lie, banyak sosok hitam dari belakang berteriak dengan marah. Mereka mengencangkan cengkraman mereka pada senjata mereka saat mereka membawa aura pembunuhan yang tidak bisa dibubarkan. Mereka menyerbu ke arah konvoi Han Sue. Ekspresi kelompok Han Chong sedikit berubah saat melihat lawan melancarkan serangan. Mereka mengencangkan cengkraman senjata mereka juga. Ketika mereka siap untuk maju dan bertemu dengan pihak lain, Xiaoyan di depan menghentikan langkahnya. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya. Riak tak terlihat dengan cepat menyebar saat dia mengepalkan tangannya. Segera banyak sosok hitam yang dipenuhi dengan niat membunuh di seluruh tubuh mereka tiba-tiba berhenti. Tubuh mereka menjadi merah menyala hampir seketika. Sesaat kemudian, mereka memuntahkan seteguk darah segar. Setelah itu, mereka dengan cepat berubah menjadi uap hijau yang benar-benar menyebar. Keterkejutan samar-samar terungkap di mata kelompok Han Chong ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka mengingat tak terhitung banyaknya ular berbisa yang tiba-tiba berubah menjadi abu di ngarai saat itu. Dari kelihatannya, Xiaoyan masih menahan kekuatannya. Jika tidak, kemungkinan orang-orang ini akan berbagi nasib yang sama dengan ular berbisa itu. "Serang!" Mata Hongmu juga menyusut. Dia ingat instruksi dari kepala klan untuk menangkap Han Sue hidup-hidup dengan segala cara. Dia segera menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras. Teriakan baru saja keluar dari mulutnya saat Hongmu bergerak bersamanya. Mereka berubah menjadi dua sosok merah. Dauki yang kuat melonjak dari tubuh mereka tanpa menahannya. Kemanapun mereka lewat, Dauki yang liar dan kejam akan meninggalkan dua jejak yang dalam di tanah. Dua aura Dou Huang menekan seperti badai. Itu menyebabkan Han Sue dan yang lainnya merasakan ilusi bahwa pernapasan mereka berhenti. Namun langkah kaki pemuda berbaju linen itu tidak berhenti di depan mereka. Gerakan api misterius. Dua teriakan keluar dari mulut Hong Lie dan Hongmu. Segera cahaya merah panas menyapu seperti nyala api. Di belakangnya ada dua Dauki berwarna hijau yang dengan cepat mengejarnya dan bergabung ke dalam nyala api. Segera momentum Dauki yang berapi-api melonjak. Suhu panas menyebabkan daun-daun kuning layu di sisi jalan, mengeluarkan suara yang tersulut sendiri. Bukan penggabungan Dauki yang buruk, namun api tidak berguna untuk melawanku, ucap Xiaoyan. Langkah kaki Xiaoyan akhirnya berhenti saat dia melihat naga yang marah seperti api panas yang datang ke arahnya. Dia mengulurkan tangannya dan nyala api hijau giok tiba-tiba melesat seperti ular piton api. Kedua serangan itu bertabrakan, namun nyala api panas yang sangat besar itu sepertinya telah bertemu dengan badai petir. Kecepatannya menjadi lamban sementara api hijau giok yang bahkan tidak setebal lengan benar-benar menelannya dalam satu tegukan setelah melilit beberapa kali. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya setelah menelan serangan gabungan dari Hongmu dan Hong Lie dengan cara yang sangat santai. Api hijau giok itu berubah menjadi petir yang melesat. Segera ekor api itu diayunkan membentuk banyak bayangan setelah menghantam dada keduanya yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Boom! Kelompok Han Chong mengeluarkan seruan saat mereka melihat ke arah Hong Lie dan Hongmu yang dengan cepat bergerak mundur dengan kaki bergesekan di atas tanah. Warna yang tidak biasa juga melintas di atas mata indah Han Sue. Di klan Han, bakatnya hanya sedikit lebih lemah dari kakak perempuannya. Namun jika dia dibandingkan dengan Xiaoyan di depannya,
ada celah yang terlalu besar. Usianya tampaknya mirip dengan Xiaoyan, tetapi bahkan Hong Lie dan Hong Mu, dua tetua dari klan Hong yang memiliki reputasi yang cukup kuat dalam kota Tianbei, sebenarnya sangat dikalahkan oleh Xiaoyan. Bakat dan prestasi seperti ini kemungkinan besar tidak akan kalah bahkan Hong Chen dari klan Hong itu. Orang ini terlalu kuat. Mundur! Hong Lie dan Hong Mu yang kakinya tertanam dalam tanah berhasil menstabilkan tubuh mereka dengan banyak kesulitan. Wajah mereka pucat pasi. Pemuda di depan mereka tampak cukup muda, tetapi kekuatannya jauh melebihi mereka. Sama sekali tidak ada gunanya terus tinggal di tempat ini. Pada saat itu Hong Mu dengan tegas menjerit pelan. Keengganan melintas di wajah Hong Lie ketika dia mendengar teriakan Hong Mu. Yang bisa dilakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Sayap Doki muncul di punggung mereka dan mereka segera berubah menjadi dua sosok samar yang terbang dalam upaya melarikan diri untuk hidup mereka. Karena kamu sudah menyerang, wajar saja kalau kamu tidak bisa dibiarkan pergi begitu saja, ucap Xiaoyan setelah Hong Mu dan Hong Lie pergi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat dia melihat kedua orang itu dengan cepat mundur. Sekelompok api tak terlihat tiba-tiba muncul di depannya dan riak dengan cepat menyebar. Riak tak terlihat menangkap dua orang yang melarikan diri dengan cara seperti kilat itu. Segera, tubuh keduanya tiba-tiba berhenti. Seteguk darah segar, panas dimuntahkan dari masing-masing mereka. Sebelum mereka punya waktu untuk melarikan diri, sesosok manusia muncul di belakang mereka dengan cara seperti hantu. Dengan jentikan jari sosok itu, angin bertiup keluar dan pemandangan keduanya tiba-tiba menjadi hitam. Perubahan ini terjadi dalam sepersekian detik. Hanshou dan yang lainnya hanya merasakan bahwa pemandangan di depan mata mereka kabur. Pada saat mereka pulih sesaat kemudian, dua sosok sedang dilemparkan. Mereka mendarat di bawah kaki mereka seperti mayat. Suara samar segera terdengar. Aku akan membiarkanmu berurusan dengan mereka. Hanshou menunduk dan menatap Hong Mu dan Hong Lie yang berwajah pucat itu. Dia tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Saat dia melihat, dia tanpa sadar menghirup udara dalam-dalam. Meskipun dia memiliki karakter yang dingin dan acuh tak acuh itu. Secara langsung menangkap dua bintang Dou Huang dalam waktu kurang dari 10 pertukaran singkat. Bahkan di klan Han-nya akan sulit menemukan banyak orang dengan kekuatan seperti itu. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.